Setelah kota Yerusalem dan sekitarnya jatuh ke tangan tentara salib pada Perang Salib pertama di tahun 1099, mereka mendirikan kerajaan sendiri di daerah itu. Meskipun begitu, sebagian besar tentara salib ingin kembali ke tanah kelahirannya, dan hal itu pun mengakibatkan tentara salib yang menetap menghadapi kesulitan karena kekuatan mereka berkurang. Sehingga pada awal abad ke-12, kerajaan Yerusalem hanya memiliki 300 tentara untuk pertahanan, dan bahkan kerajaan tentara salib lain memiliki kontingen yang lebih kecil. Dan berikut ini adalah sejarah Perang Salib kedua selengkapnya. Kota Edessa saat itu adalah pusat perdagangan dan budaya yang penting. Kota ini berada di tangan tentara salib sejak Perang Salib pertama, tapi kemudian berhasil direbut oleh penguasa muslim di Mosul dan Aleppo yang bernama Imad ad-Din Zangi di tanggal 24 Desember tahun 1144 Masehi. Setelah penaklukan, dikabarkan kalau orang Kristen Barat di kota itu dibunuh atau dijual sebagai budak, sedangkan orang Kristen Timur diizinkan untuk tetap tinggal. Kemudian orang-orang Kristen di sana meminta bantuan kepada negara tentara salib di Timur Tengah. Setelah itu Paus Eugenius III secara resmi menyerukan Perang Salib pada tanggal 1 Desember tahun 1145 Masehi. Tujuan perang ini sendiri sebenarnya agak tidak jelas karena kota Edessa sendiri tidak disebut, dan seruan perang ini ditujukan untuk mengulang kembali kemenangan pada Perang Salib pertama dan melindungi relik dan umat Kristen di Levant. Karena tujuan perang yang tidak spesifik inilah yang akan berdampak pada pilihan sasaran serangan tentara salib. Untuk meningkatkan daya tarik Perang Salib, Paus menyatakan kalau orang Kristen yang ikut berperang, dosanya akan diampuni, bahkan jika mereka hanya meninggal dalam perjalanan. Perang Salib ini dipimpin oleh Raja Jerman, Konrad III, dan Raja Prancis, Louis VII. Pada awal musim panas tahun 1147 Masehi, pasukan salib berjalan melintasi Eropa menuju ke Konstantinopel. Dan dari kota itu ke Levant, pasukan salib Prancis dan Jerman bergabung dengan tentara salib lain dari Italia dan Eropa Utara. Saat itu tentara salib diingatkan akan tanggapan militer dari Nur ad-Din yang pada masa itu telah berhasil mengalahkan pemimpin Latin, Jocelyn II, untuk merebut Edessa. Pada Perang Salib kedua, selain Edessa, tentara salib memiliki tujuan tambahan, yaitu di Iberia serta Baltik, dan hal ini didukung oleh Paus. Kemudian armada yang terdiri dari 160 sampai 200 kapal Genoa yang berisi tentara salib berlayar ke Lisbon untuk membantu Raja Alfonso Henriques dari Portugal merebut kota itu dari kaum muslim. Setibanya di sana, pengepungan dimulai pada 28 Juni tahun 1147 Masehi, dan akhirnya kota itu berhasil direbut pada tanggal 24 Oktober tahun 1147 Masehi. Setelah itu tentara salib tetap melanjutkan berperang dengan kaum muslim dengan turut serta dalam Reconquista. Sedangkan di daerah Baltik disebut sebagai Perang Salib Utara yang bertujuan untuk mengkristenkan para penduduk di sana. Perang ini dilakukan dan dipimpin oleh bangsawan Jerman dan Denmark yang melawan Wens yang menganut paganisme. Dengan terjadinya Perang Salib Utara ini menjadikan arti dari Perang Salib bukan hanya Kristen berperang dengan Islam, tapi juga bisa dengan kepercayaan lain. Perang ini berlangsung cukup menguntungkan di sisi tentara salib, dan pada abad-abad berikutnya, daerah Baltik akan terus menjadi daerah konflik, terutama setelah kedatangan kesatria Teutonik ke daerah itu di abad ke-13 Masehi. Beralih ke Asia Kecil, Kaisar Bizantium saat itu adalah Manuel I Komnenos. Sebenarnya sejak Perang Salib pertama, negara-negara Barat dan Bizantium sudah saling curiga. Dan Manuel saat itu curiga kalau tentara salib juga mengincar sebagian wilayah Bizantium. Karena kekhawatirannya inilah para pemimpin perang salib setelah tiba di Konstantinopel didesak Manuel untuk bersumpah setia kepadanya. Tidak hanya itu, Manuel juga bersedia menyiapkan perbekalan, tapi tentara salib harus membayarnya. Setelah itu tentara salib akhirnya harus bergegas ke timur karena mereka mendapat informasi kalau pasukan muslim yang besar telah bersiap untuk memblokir jalan mereka di Asia Kecil. Tapi saat perjalanan, mereka mengabaikan saran Manuel untuk tetap mengikuti jalur pesisir.
Saat dalam perjalanan, tentara salib Jerman yang dipimpin oleh Konrad III menghadapi masalah karena kurangnya perencanaan dan mengabaikan saran Manuel. Di padang rumput yang tandus, mereka kekurangan makanan, dan ketika sampai di Dori Lion pada 25 Oktober tahun 1147, mereka diserang oleh pasukan Muslim Seljuk sampai mereka harus mundur ke Nicaea. Louis VII sendiri terkejut mendengar kegagalan Jerman. Setelah itu, Prancis bertempur dengan Seljuk dan terus mendesak mereka sampai akhirnya Prancis berhasil mengalahkan pasukan Seljuk pada bulan Desember dengan menggunakan kavalerinya yang tangguh. Tapi kemenangan itu berlangsung singkat karena pada bulan Januari tahun 1148, Prancis kalah telak dari Seljuk dalam pertempuran saat mereka melintasi pegunungan Katmus. Louis VII dan pasukannya yang porak-poranda akhirnya tiba di Antioquia pada bulan Maret. Kemudian di kota Acre, para pemimpin tentara salib mengadakan rapat untuk menentukan target penyerangan. Lalu mereka memutuskan kalau mereka akan menyerang kota Damaskus karena kota itu merupakan ancaman terdekat dengan kerajaan Yerusalem. Mengetahui kalau Damaskus akan diserang, penguasa di sana menjalin aliansi dengan penguasa Aleppo, Nur ad-Din. Tentara salib tiba di Damaskus pada 24 Juli tahun 1148 Masehi, dan mereka segera memulai pengepungan. Namun setelah 4 hari pengepungan yang melelahkan, pasukan salib harus mundur karena kuatnya pertahanan Damaskus dan mereka juga kekurangan air. Karena gagalnya pengepungan yang hanya berlangsung singkat, membuat beberapa orang terutama Konrad curiga kalau penguasa Damaskus telah menyuap penduduk Kristen agar tidak membantu. Setelah pertempuran itu, Konrad III kembali ke Eropa pada bulan September dan Louis juga kembali 6 bulan kemudian setelah singgah di Yerusalem. Kegagalan perang salib kedua ini sangat merugikan Bizantium karena hal ini membuat dukungan untuk melawan musuhnya seperti Normandia menjadi berkurang, dan perang ini juga merusak hubungan antara timur dan barat. Sedangkan Nur ad-Din terus mengembangkan wilayah kerajaannya dan dia berhasil merebut Antioquia pada tanggal 29 Juni tahun 1149 Masehi setelah pertempuran Inap. Di tahun selanjutnya, Raymond seorang pangeran Edessa ditangkap dan dipenjarakan, dan negara bagian Latin Edessa dilenyapkan. Selanjutnya Nur ad-Din mengambil alih Damaskus pada tahun 1154 Masehi dan menyatukan Muslim Suriah. Ketika Jenderal Nur ad-Din yang bernama Sirkuh berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 1168 Masehi, negara-negara Kristen semakin was-was. Setelah itu, pada tahun 1187, ketika pemimpin besar Mesir, Salahuddin al-Ayyubi, berhasil menang telak di pertempuran Hattin, maka terpiculah Perang Salib ketiga.